Nah ini materi dasar. Jadi salah satu yang kalau kami kan pemuridan, jadi murid dasar kami yang kurikulumnya adalah bagaimana kita memahami dosa itu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka. Jadi silakan menyimak gitu ya. Jadi di Kejadian 3 ini ada beberapa peristiwa yang fundamental, bahkan nanti akan muncul yang namanya janji induk. Nah, jadi di sini ada beberapa baris kesimpulan yang coba tulis. Jadi dalam Kejadian 3 itu ada yang namanya hasrat di dalam diri perempuan Hawa khususnya. Itu akan suatu pengetahuan. Jadi ketika digodai oleh ular, dia berkata, gitu ada tulisannya, buah ini sepertinya enak dimakan, sedap kelihatan. Jadi secara penampilan buah itu buah yang indah gitu ya. Terus secara pemahaman atau hasrat dikatakan memberikan pengetahuan. Bahkan ular mencobai dengan kalimat-kalimat, kamu akan setara dengan Tuhan, setara atau sama dengan. Jadi setan itu cara menggodanya adalah bahwa kamu nanti akan seperti itu, memberi hasrat, jadi membangkitkan hasrat atau mencoba. Sama seperti kalau Yesus dicobai, kamu kan lapar, bikin saja roti dari sana. Jadi metode mencobai Yesus di PB sama persis dengan di Taman Eden. Yang dibangkitkan adalah hasrat. Jadi ada kebutuhan pertama. Kalau Yesus kebutuhan makan. Kalau Adam dan Hawa khususnya adalah kebutuhan pengetahuan. Karena mereka manusia baru. Kita nggak tahu ketika dicoba itu mereka usianya berapa. Nggak ada catatan. Entah berapa hari atau berapa tahun kita nggak tahu. Apakah ketika Tuhan menciptakan mereka langsung tiba-tiba dewasa? Kita nggak ada catatan. Tapi yang jelas Hawa ini merasa membutuhkan pengetahuan. Kemudian ular memberikan penawar. Jadi, itu kan ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi kalau kita belajar bahasa asli, kata jahat itu bukan jahat ya, nggak hanya jahat maksudnya. Kalau lihat kamusnya, tetapi ada yang namanya sengsara. Jadi ketika manusia memakan buah itu, dia akan mendapat pengetahuan yang baik. Itu maksudnya kalau di literalnya namanya function dan dysfunction. Jadi kata baik itu artinya kita akan tahu bagaimana sistem bekerja. Kita tahu bagaimana manipulasi sesuatu. Kita tahu bagaimana benda bekerja dan seterusnya. Bagaimana cara bunuh orang itu tahu. Adam itu tidak tahu cara bunuh orang, tetapi anaknya Kain tahu cara bunuh diri. Dari mana dia tahu? Adam nggak pernah ngajari. Tuhan tidak pernah ngajari, setan pun tidak ngajari, kan tidak ada kan? Tulisan setan membujuk Kain tidak ada. Tetapi dikatakan ketika Kain itu marah dalam hatinya, Tuhan ngomong dosa itu sudah berada di depan pintu. Jadi itu otomatis, begitu ada makan anaknya berdosa, otomatis. Ini makanya kalau kita di Kristen biasanya mau ngaku ada dosa waras. Ada berdosa kita berdosa. Roma 23 mengatakan begitu. Semua orang jatuh dalam dosa kehilangan kemuliaan Tuhan. Kemuliaannya hilang, kita semua jatuh berdosa. Jadi kita lahir ceprot gitu ya, moek gitu sudah berdosa. Sudah otomatis. Kita nggak perlu diajari sudah begitu. Nah, anak Adam ini persis seperti itu, Kain. Bahkan kalau tadi Bapak Iwan bercerita gitu, misalnya kita telisik gitu, seberapa banyak anak pendeta yang bermasalah? Ini anak pendeta, anak hamba Tuhan. Dulu saya pernah membaca salah satu penulis buku di Amerika namanya Rick Warren. Anaknya bunuh diri, anaknya pendeta. Dia menuliskan buku The Purpose Driven Life, kehidupan yang punya tujuan. Ini bapaknya, lah anaknya bunuh diri. Jadi kan bapaknya baik, anaknya belum tentu. Kenapa? Apakah bapaknya kurang suci sehingga menelurkan atau menghasilkan anak yang bermasalah? Tetapi itu realitas di lapangan. Jadi kita mengakui Yesus sebagai Tuhan lahir baru begitu ya, kalau dalam di STT dia begitu. Karena saya baca persyaratan di STT masuk adalah harus sudah lahir baru. Itu saya pernah baca. Jadi lahir baru. Tetapi kan lahir baru itu kan baru satu tahap. Kita lihat Yudas Iskariot, yang namanya Yudas Iskariot, dia lahir baru atau enggak, kita nggak tahu.
dia dimuridkan 3 tahun oleh Yesus sendiri, tetapi dia berkhianat. Kenapa? Dia bertemu Yesus secara langsung, saksi mata, tetapi dia berkhianat. Jadi ternyata tidak tidak 100% begitu. Jadi di dalam diri Yudas ini ada hasrat yang berdosa. Kemudian tadi ada hasrat ingin dari Tuhan. Terus saya menyoroti ada satu dosa yang sangat umum, yaitu namanya suka berdalih. Ketika Tuhan berbicara kepada Adam, Adam, kenapa kamu makan? Bukan salah saya. Salah perempuan ini yang kamu tempat. Jadi banyak menyalahkan Tuhan. Ketika perempuan ditanya, kenapa kamu makan? Bukan salah saya digoda oleh ular. Terus akhirnya ular yang ditanya. Tapi sudah nggak ada pembelaan, kan dia sudah nggak bisa nyalakan orang lain. Jadi makanya kita tidak pernah melihat roh ular atau setan itu ada keselamatan. Yesus tidak mati untuk setan, Yesus tidak mati untuk ular, hanya untuk keturunan Adam dan Hawa. Kenapa? Karena mereka adalah pelaku juga, tetapi 50% dosanya karena digoda. Jadi akar dosanya bukan manusia tetapi setan. Makanya manusia yang mau diselamatkan, mau ditutup itu bisa diselamatkan, tapi setan tidak. Saya pernah ketemu orang kerasukan, terus namanya kerasukan kan yang ngomong setan itu kan. Saya ngomong begini, loh kalian nanti kan masuk hukuman kekal. Saya ngomongnya ke setannya ya, yang merasuk. Dan dia tertawa. Jadi saya menyatakan di Alkitab bahwa nanti roh setan akan dihukum Tuhan. Dia tidak ada ketakutan. Ketawa, tersenyum, sinis gitu. Jadi yang merasuk orang itu ketawa. Artinya dari pengalaman itu saya juga meyakini ternyata memang setan itu tidak ada pertobatan. Jadi sudah tahu kebenaran bahwa mereka akan binasa, tapi mereka tidak ada ketakutan, tidak ada pertobatan. Jadi dalam kalau kita ketemu orang atau menggembalakan atau memuridkan, dosa ada ini kita pantau. Apakah dia punya hasrat ini? Terus nanti kalau kita kembangkan ke Keluaran di mana sebelum ya Keluaran 20, nanti kita cek apakah dia punya hasrat berzinah misalnya. Kalau PB kan lebih galak ya, lebih keras. Kamu melihat saja lalu mengingini kamu sudah berzinah dalam hati, itu kan lebih ngeri. Mengingini apa? Melihat saja. Jadi kalau Hawa itu kan melihat buah kok sepertinya indah gitu. Nah nanti di hukum 10 yang ke-7 itu, kamu melihat lalu kamu mengingini, itu sudah dianggap berzina. Ini belum melakukan, baru niat. Jadi dalam iman kita niat itu sudah berdosa dalam hati. Makanya kami nanti di dalam kalau kita bikin pengakuan dosa ada 3, saya bedakan 3. Jadi berkaitan dengan pemikiran, filosofi, hasrat yang seperti ini, kemudian kehendak. Jadi setan tahu pemikiran bahwa dia akan dihukum. Dia tahu ada yang takut juga dihukum, tetapi dia tidak akan bertobat, itu sudah tidak mungkin. Jadi kita akan terus menggumulkan sifat-sifat dosa ini di dalam banyak pelayanan. Kemudian